halaman 12. Dalam kesempatan lain beliau berkata, la tadumu ma'al kulfatil ulfatan. Artinya, kasih sayang yang dipaksakan tidak akan pernah langgeng dan abadi. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, faqala Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu, al-hikmatus sadisatu, hikmah yang keenam. Qala radhiyallahu anhu, la tadumu ma'al kulfati ulfah. La tadumu, tidak akan langgeng, abadi, tidak akan berkelanjutan, ma'a, bersama, al-kulfati, sesuatu yang dipaksakan, bersama yang dibebankan, ulfatun, rasa kasih sayang, rasa bahagia, kenikmatan, keindahan. Jadi maksudnya di sini memaksakan satu amal perbuatan atau ibadah dengan cara terpaksa, atau ibadah tersebut kita yakini menjadi beban bagi kita yang mengamalkannya, yang beribadah, yang mendirikan ibadah tersebut. Kalau seandainya ibadah yang kita lakukan itu beban bagi kita, terpaksa di dalam melakukannya, dianggap amal tersebut berat ketika kita melakukannya, maka tidak akan orang yang mengamalkan ibadah tersebut mendapatkan dari ibadahnya kenikmatan. Dia tidak akan merasakan nikmatnya ibadah kalau yang dilakukan dari ibadah tersebut dalam keadaan dipaksa, terpaksa, menjadi beban, berat, diberatkannya, sehingga ibadah tersebut tidak menjadikan si pelakunya dia merasakan nikmat waktu mendirikan ibadah, dia tidak merasakan nikmat waktu berzikir, dia tidak merasakan nikmat waktu sholat, yang ada jadinya buru-buru. Dia tidak merasakan nikmat saat bersedekah, berinfak harta, karena dia tak tahunya dia akan berkurang hartanya. Maka dari itu seorang hamba tidak boleh, jangan dirinya melakukan satu amal ibadah dari macam-macam banyaknya bentuk ibadah,
melebihi daripada batas kemampuannya. Jangan dipaksakan kita untuk melakukan satu ibadah kalau kita sendiri belum mampu untuk melakukannya. Contoh, kamu sholat sunnah duha 2 rakaat, tapi tidak terpaksa, tidak merasakan di situ beban, dan terus di dalam pelaksanaannya dawam itu istiqomah, 2 tapi terus berkelanjutan, tadum, mana maknanya, langgeng, berkepanjangan, jalan terus, continue, ndak putus, 2 rakaat duha. Itu lebih baik daripada kamu mendirikan sholat duha 8 rakaat tapi cuma 1 hari aja, 1 kali atau sesekali waktu. Kan maksimalnya sholat sunnah duha 8 rakaat. Kamu lakukan 8 rakaat, padahal batas kemampuan dirimu di dalam mendirikan ibadah sunnah duha ini belum terbiasa dengan 8 tadi. Maka awali dengan 2 dulu, tapi continue. Tiap hari 2, tiap hari 2, tiap hari 2. Jangan langsung 8. Nanti akhirnya sekali kamu melakukannya 8 rakaat, besok sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena orang yang melebihi dari batas kemampuannya, ketika dia melakukan satu ibadah akan timbul rasa jenuh. Akan timbul rasa jenuh. Kayak majelis kita malam ini. Gak usah lama-lama. Ngapain lama-lama? Selesai jam 12, setengah 12. Enggak, jam 10 selesai. 10 lewat 5, lewat 10 selesai. Makanya saya alarmin terus. Daripada saya jam 12 baru selesai, besok kamu enggak datang lagi sudah. Kenapa? Jenuh, kelamaan majelisnya. Tapi kalau sebentar namun berkelanjutan, ya Ustaz Arsyad, nggak sampai setengah jam dia bicara, kurang lebih 20 sampai 25 menit pembahasannya, selesai. Coba kalau seandainya Ustaz Arsyad 1 jam, saya 1 jam, besok kamu datang pas sudah orang ngobeng mengeluarkan makanan. Kenapa? Karena kelamaan. Nah, itu menunjukkan standarisasi diri kita dari satu ibadah itu belum mampu. Jangan dipaksakan. Mulai dengan yang sedikit tapi berkelanjutan, sehingga rasa malal atau jenuh, bosan pada dirimu itu sudah hilang. Baru kamu naikkan dari 2 rakaat duha menjadi 4. Balik lagi ke kajian kita malam yang lalu, biasakan itu ta'wid dengan 40 hari. Biasakan sholat duha 2 rakaat selama 40 hari. Nanti lihat perubahannya. Nafsu kita akan meminta lebih. Nah, ketika itu kita dapati, jangan langsung kasih 8, kasih dia 2 lagi. Jadi setiap hari 4 rakaat duha. Biasakan lagi 4 rakaat ini, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam selama 40 hari lagi ke depan.
biar dia terbiasa nafsu, karena kita punya nafsu. Nafsu ini kalau diajak males cepet, kalau diajak untuk yang rajin ibadah dia berat. Sedekah begitu juga, berinfak harta begitu juga. Jangan melebihi batas kemampuan kita. Akhirnya besok kamu tidak lagi mau bersedekah. Menjamu memuliakan tamu sama juga, jangan melebihi dari batas kemampuan kamu. Ada, keluarkan, jamu seadanya. Tidak ada yang gak harus berhutang pinjam sana sini cuma untuk memuliakan tamu yang datang. Akhirnya kamu benci sama tamu. Tiap ada tamu kamu menghindar. Kenapa? Kamu merasa ini yang datang adalah beban. Memuliakan tamu bagus, tapi tidak boleh terpaksa. Semua ibadah yang kita lakukan itu harus dibarengi dengan kenyamanan dan kenikmatan, bukan di bawah tekanan, paksaan, menjadi itu satu beban atau terpaksa melakukannya sehingga hasilnya nanti tidak bagus. Katanya kamu bakal tinggalkan itu ibadah, tidak kamu lakukan lagi. Tiap kali ingat sama itu ibadah, nanti akhirnya langsung nafsu tadi itu malas, benci, dia nggak suka. Kenapa? Ya karena kamu melakukannya melampaui dari batas kemampuan nafsumu. Biasakan terus, dawamkan 40 hari ya, biar dia menjadi terbiasa. La'ada idza rasakhat nasakhat. Salat witir begitu juga. Memang witir itu satu rakaat dinamakan witir, tapi tidak juga satu rakaat dikerjakan, minimal 3, maksimal 11. Dawamkan, jangan langsung 11. Lusa kamu tidak lagi sholat witir sampai hari-hari berikutnya. Kenapa? Bagimu ini 11 rakaat beban, berat jadinya. Berat ya jadinya. 3 aja lah, 3. Tapi dawamkan, teruskan, lanjut, jangan ente putus. Untuk maksimal dari hasil yang didapatkan dari suatu amal ibadah, jangan putus selama 40 hari. Nanti dia akan yata'awwad, terbiasa. Nah ketika itu sudah terbiasa, menghapus kebiasaan males yang sebelumnya ya. Dan kita juga di dalam membiasakan sesuatu, biasakan yang baik. Nabi SAW di dalam sebuah hadis beliau bersabda, ahabbul a'mali ilallahi ma dawama alaihi sahib wa ingal, rawahul Muslim. Nabi bersabda, paling dicintai oleh Allah satu amal ibadah, amal ibadah yang paling dicintai sama Allah, yang sangat disukai sama Allah, itu ibadah yang bagaimana? Semua ibadah itu Allah yang menganjurkan kita untuk mendirikannya ya. Semua bentuk macam maksiat Allah yang memerintahkan untuk kita menjauhinya pula ya. Jadi apapun itu bentuk ibadah, selagi itu dinamakan ibadah, mana ibadah yang paling disukai oleh Allah di sisi Allah? Mada wa ma'alaihi sahibuhu wa ingal, yang dikerjakan oleh hamba tersebut tapi dawam, mudawama, tidak pernah dia tinggalkan, tidak pernah dia putus ibadahnya. Wa ingal, walaupun sedikit, walaupun sedikit. Nah ini amal ibadah yang paling disukai Allah dari hamba yang mendirikannya ya. Misal contoh tadi 2 rakaat duha, tapi dia tidak pernah tinggalkan 2 rakaat besok, 2 rakaat lagi besok, 2 rakaat. Dia tahu paling banyaknya sholat sunnah duha itu 8
8 rakaat. Tapi harus ada ta'wid, pembiasaan, dibiasakan dulu biar tidak kaget. Ya. Karena kita harus tahu kapasitas kita di dalam mendirikan satu amalan ibadah. Untuk membiasakan sesuatu yang mungkin di luar batas kemampuan kita. Tukang itu ngangkat pertama kali kerja, ya pembantu tukang tuh ngangkat bata misalnya, dia mungkin 3-4 biji. Di luar itu dia tidak mampu. Tiba-tiba dibawa 10 biji bata. Besok dia berhenti, tidak mau lagi dia kerja. Kenapa? Berat. Tapi kalau 3 bata terus begitu, lama-lama nanti naik, meningkat kemampuannya, ditambahnya 1/4, ya, tambahnya lagi 1/4, dan terus lama-lama nanti sampai kepada yang maksimal kemampuannya itu tadi 10. Dan dia udah terbiasa, udah dianggapnya nggak berat lagi, udah enteng. Ya. Ibadah begitu, ibadah juga sama begitu. Dan yang paling dicintai, disukai sama Allah, walaupun sedikit, yang penting kita melakukannya tidak putus, dawam, ya, dawam. Wa akhrajal Bukhari, di dalam Sahih Al-Bukhari, an Aisyah radhiyallahu anha galat, dari Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasulullah bersabda, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khudhu minal amal ma tutigun, ambil daripada amal untuk dirimu yang kamu mampu. Kerjakan amal baik, kerjakan ibadah yang kamu mampu. Fa innallaha la yamullu hatta tamallu, karena Allah itu tidak bakal bosan untuk ngasih kamu pahala. Allah itu tidak bakal pernah jenuh untuk memberi kamu pahala hingga kamu yang jenuh melakukan itu ibadah. Allah nggak bakal pernah bosan, Allah nggak bakal pernah jenuh memberi pahala dari setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba hingga hamba tersebut yang jenuh melakukan ibadahnya. Jadi ambil batas kemampuan kita di mana. Tapi ini di luar untuk perkara yang wajib loh ya. Sholat 5 waktu sehari semalam. Beb, ana mampunya cuma 2 waktu. Iya, bodoh kamu. Ini ndak ada toleransi kalau untuk haknya Allah. Makanya contoh sholat di sini, sholat sunnah kayak duha, witir. Kalau sudah haknya Allah wajib, ya ndak ada tawar menawar. Mau ndak mau, bisa ndak bisa, walaupun itu merugikan jasadmu, capek ya tetap harus. Puasa sebulan 30 hari, beb aneh cuma mampunya 10 hari. Loh, kok tawar menawar sama haknya Allah? Mana bisa seperti itu? Konsekuensinya ya siap terima gitu ya. Jadi ya ini perkara yang sunnah, itu jangan di luar batas kemampuan kita. Bohong kalau ada orang sholat 5 waktu tidak mampu. Duhur 4 rakaat, asar begitu, maghrib 3, isya 4, subuh 2 rakaat. Bohong kalau ada orang yang tidak mampu. Dan sholat itu emang berat? Nggak ada berat kok, ibadah tuh nggak berat. Yang berat itu nafsu dan jiwa kita yang terbelenggu oleh syaitan, oleh hawa nafsu. Diri kita ini nanti belenggu, jadinya berat. Sholat subuh 2 rakaat, beratnya di mana? Ya. Ente angkat motor yang kau punya, mana yang lebih berat?
Ya berat ngangkat motor ketimbang 2 rakaat subuh. Tapi yang membuat itu dikatakan berat karena nafsu kita itu terkekang. Kita menjadi budak nafsu kita. Tidak kita juga untuk memberontak melawannya, malah kita ikuti kemauannya. Ya berat jadinya ketika kita mau mendirikan sholat subuh. Belum lagi daripada bisikan-bisikan syaitan, nantilah masih panjang, belum terbit matahari, belum masih panjang kok, waktu tidurlah dulu. Nah, diikat kita sama syaitan ketika tidur. Ya, tidur apa, manusia itu kalau tidur diikat, orang yang beriman itu sama syaitan 3 ikatan. Ikatan di sini bukan bentuk tali, kepang, karet, kuncir, bukan. Tapi bahasa yang keluar dari mulutnya yang dibisikkan ke sanubari hamba tersebut. Nantilah masih panjang waktu, nantilah masih panjang waktu. Nah, itu ikatannya. Ketika kamu bangun dan kamu zikir kepada Allah, ingat pada Allah, putus ikatan tersebut. Tapi belum semuanya. Nah, kemudian kamu ambil wudhu, putus lagi 2 ikatan, tapi masih ada 1. Ketika kamu sholat 2 rakaat setelah wudhu, maka putus 3-tiganya. Kamu bangun dalam keadaan nasyat, semangat, kuat, tidak capek, dan urusan duniamu diperhatikan oleh Allah ketika kamu ingin berangkat kerja. Tapi kalau seandainya udah subuhnya ditinggal, nah repot dia nanti, nggak berkah nanti hari itu untuk dirinya. Jadi ambil dan lakukan amal semampumu dari perkara-perkara yang dianjurkan atau yang disunnahkan. Jangan terlalu di dalam satu amal yang melebihi dari batas kemampuan kita. Allah itu tidak bakal jenuh untuk memberikan pahala kepada kita yang mungkin kitanya jenuh di dalam melakukan amal kebaikan. Nabi itu paling suka dengan amalan apa? Sholat. Sholat itu adalah satu ibadah yang paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad. Ya, makanya Nabi kalau udah sholat malam sampai bengkak kakinya, tumitnya sampai bengkak. Ya, banyak ketika sujud meneteskan air mata. Kenapa? Karena beliau menjadikan sholat itu kecintaannya. Kalau ibadah yang lain ya disukai sama Nabi, tapi untuk masalah sholat itu yang paling dicintai sama Nabi. Kecintaan Nabi sholat. Imam Al-Haddad, lihat sholat sunnahnya setiap hari 200 rakaat. Bayangin, tadi kita lihat maksimal 8 rakaat ya, tapi beliau setiap masjid sholat, tiap masjid sholat. Duha tuh tiap hari 200 rakaat. Itu beliau lakukan saat usia beliau masih kecil, masih 4-5 tahun, 6 tahun. Sholat sunnahnya udah 200 rakaat. Lah kita yang udah ubanan, yang udah punya anak, yang udah punya cucu, buru-buru sholat duha. Belum ke pasar langsung pergi, nanti dulu diubah pola seperti itu. Ya, sebelum ke pasar ambil wudhu, sholat duha, minta sama Allah, baru bismillah berangkat kerja. Dawamkan itu tiap hari, biasakan, nanti dia terbiasa menghapus yang sebelumnya. Sebelum tidur biasakan witir habis sholat isya, kecuali kamu yakin di akhir malam, sepertiga akhir malam kamu bangun, bagus witir di waktu itu. Tapi kalau tidak bakal bangun kecuali pas dengar suara adzan subuh, nah, berarti waktu witirnya nanti habis. Sebelum tidur witirlah sudah 3 rakaat, dibiasakan, nggak usah 11, 3 aja udah. Nanti lama-lama terbiasa, tidak lagi meninggalkan itu witir. La ilaha illallah. Akhrajahu Al-Baihaqi an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
Hadis yang disabdakan juga oleh Rasulullah dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As, inna hadzal din matinun, agama Islam ini kokoh. Agama kita ini, Islam ini adalah agama yang kokoh. Fa'awghil fihi birifq, jadi masuklah kamu ke dalamnya, melangkahkan kakimu di dalam Islam ini birifq, jangan sendirian, berkelompok. Artinya apa? Dengan lemah lembut, jangan dengan penuh ketegangan, jangan dengan penuh ada keterpaksaan unsurnya di situ, beban, jangan. Dan jangan jalan sendiri, nanti kamu tersesat. Jalani, dalami, pelajari itu bersama-sama Islam. Jangan berjalan sendiri, belajar sendiri. Ya ini kadang-kadang kesesat dia di jalan. Wala tubaghid ila nafsika ibadata rabbik, dan kamu kalau seandainya beribadah, jangan jadikan dirimu itu benci dengan ibadahmu kepada Allah. Allah memerintahkan ini, ya jangan kamu benci dengan ibadah yang diperintahkan. Allah melalui nabinya menganjurkan untuk ibadah ini, jangan kamu benci dengan ibadah yang dianjurkan oleh Allah, sehingga kamu melakukan ibadah tersebut dalam keadaan tidak ada ikhlasnya, jadi beban buat kamu. Hadir majelis maulid tidak wajib, tapi syariat menganjurkan, Islam menganjurkan. Kenapa? Karena di dalam majelis perkumpulan pengajian seperti ini kamu mendengarkan firman Allah, kamu diajak bersolawat kepada Nabi. Nah, jangan hadir kamu ke sini menjadi beban untukmu. Jangan dijadikan ini beban, karena ini ibadah gitu. Kalau tidak mau datang, ya udah nggak usah datang. Tapi kalau datang terpaksa, apa hasilnya? Di mana manfaatnya? Jadi setiap ibadah yang dianjurkan atau yang diperintahkan Allah, jangan itu kita benci karena kita melakukannya didasari perintah dari Allah atau yang dianjurkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innal munbatta la safaran qata'a. Yang namanya tunas pohon itu tidak bakal pernah hilang, nggak bakal pernah putus. Yang namanya setiap batang, setiap pohon itu ada tunasnya. Pohonnya mungkin bisa kamu tumbangkan, kamu hilangkan, tapi tetap tunasnya bakal ada, tak bakal hilang. Walau waharan abgo, tapi kita manusia tidak akan pernah kekal kita punya punggung. Nggak selamanya punggung kamu itu tegap. Kita punya badan ini tidak selamanya kekar. Bakal datang waktunya nanti kulitmu yang kencang keriput, rambutmu yang hitam beuban, badanmu yang kuat lemah, pundakmu yang berdiri kokoh bungkuk. Nah, itu kita manusia. Akan datang waktu tersebut. Fa'mal, maka beramalah. Amalam ri'in yadunnu alla yamuta abada. Amalan seorang yang menduga bahwasannya dia tidak akan pernah, amalan yang dia menduga bahwasannya dia tidak akan pernah, dia tidak akan mati selama-lamanya, dia akan mati besok. Besok kita nih bakal mati, maka lakukan amal yang kebaikan yang ingin kamu lakukan. Tapi kalau kamu berpikir masih panjang mati, masih lama, aku masih muda kok, akhirnya kamu malas beramal. Tapi kalau kamu berpikir besok aku mati, maka ini hari aku akan maksimalkan ibadah karena ini hari terakhirku. Ya. Wa hadaran takhsha an tamuta ghadan. Tapi kalau seandainya kamu harus berhati-hati untuk apa? Untuk takut kalau seandainya memang besok kamu betul-betul mati. Nah, jangan pernah merasa aman.
Jadi kamu harus berhati-hati. Jangan pernah merasa orang enggak, kalau seandainya tidak merasa aman pasti dia berhati-hati. Tapi kalau orang sudah merasa aman, hilang rasa hati-hatinya. Tidak boleh merasa aman. Harus hati-hati. Apa? Besok kita mati. Jangan merasa aman bahwasanya besok kita masih hidup. Sehingga kita tidak akan menjadikan sisa-sisa umur tadi sia-sia. Dikatakan para ulama, manusia ini ada 5 hari. Kita ini ada punya 5 macam hari pada manusia. Apa yang pertama? Yaumun mafgud, hari yang setelah berlalu. Yaum mafgud, faqad, sudah hilang tuh hari, sudah berlalu. Siang udah berlalu hari ini dari kita, nggak bisa balik lagi ke siang tadi, ya. Nah, itu namanya hari yang kita dapetin pada manusia. Yaumun mafqudun. Yang kedua, yaumun mawjud, hari yang masih ada. Maksudnya apa? Saat ini. Ini nih, saat ini ada, kita masih dapetin harinya. Kita masih ada di hari ini, di waktu ini, sambil berjalan dengan waktu tadi. Alhamdulillah, ente nggak nongkrong di kafe-kafe tadi, kita lihat malam minggu lagi nih. Ada yang begitaran, ente dipilih Allah baca sirah dan sejarah Nabi. Nah, ini hari ini, saat ini, syukur kita sama Allah, ya. Tadi saya muter, rame, ternyata bilang Syarifah, malam minggu pantesan, gitu, ya. Malam minggu jadi rame. Coba kalau malam minggu ini tidak ada majelis di sini, mungkin tidak tahu kemana yang hadir nih. Mungkin ada di sono lagi ngerumpi, yang di sono lagi ngupi, yang di sono lagi ngibain orang, nggak tahu. Alhamdulillah, setiap malam minggu kita bikin satu kegiatan yang menjauhkan diri kita daripada hal-hal yang melalaikan dan melupakan, ya. Malam minggu ada majelis di luar arba'in, enggak. Pas ketemu malam minggu, pokoknya malam minggu tuh nggak ada waktu kosong dah, ya. Nggak ada kosong waktu malam minggu untuk kamu isi dengan perkara-perkara yang menghabiskan waktu dan umurmu. Tinggal bagaimana kamu aja mau apa enggak, gitu. Tinggal kamunya aja mau hadir atau mau hadir juga di luar sono dengan tongkronganmu, gitu. Nah, udah malam minggu tuh kayaknya malam penuh dengan kebahagiaan, gitu, ya. Sampai ada dulu lagunya malam minggu, ya. Malam yang panjang katanya, panjang dari Hongkong, ya. Kalau mati dalam keadaan itu orang bermaksiat kepada Allah malam minggu, repot dia. Yang ketiga, yaumun mau'ud, hari yang dijanjikan. Kapan itu hari yang dijanjikan? Besok. Ini hari apa? Sabtu. Besok. Allah udah menjanjikan besok ada hari. Lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Itu hari yang dijanjikan. Tapi kita tidak tahu mendapat tidak tuh hari, ya enggak? Nggak tahu kita. Bisa jadi tidur kita malam ini, tidur terakhir bangun kita bukan di hari mau'ud, bukan hari yang dijanjikan, tapi di hari mamdud. Yang keempat, yaumun mardud, hari yang tertolak. Maksudnya apa? Hari ketika kita masuk ke dalam kubur. Ada mardud, tidak lagi diterima, artinya ditolak. Mau sedekah ditolak, mau sholat ditolak, mau dir majelis ditolak, mau sholawatan ditolak. Pokoknya semua ibadah udah ditolak, nggak diterima lagi. Kapan itu? Saat kita masuk ke dalam kuburan kita. Hari kematian kita itu hari mardud.
Dan yang terakhir hari mamdud, yaumun mamdud, mamdud amat panjang, yaitu yaumil akhirah, hari kiamat nanti di hari akhirat. Hari itu hari yang paling panjang, saking panjangnya itu hari tidak ada batas, tidak ada hari lagi setelahnya. Ada orang yang panjang artinya kekal, panjang ini Pak terus kekal ya. Di hari tersebut ada yang kekal di akhirat, di surga Allah, di akhiratnya ada yang kekal naudzubillah di dalam nerakanya Allah. Allah jadikan kita min ahlil jannah ya. Pengen kita jadi masuk penghuni surga ya, ikutin cara hidupnya calon-calon penghuni surga waktu kita masih hidup di dunia ya. Apa amalan calon penghuni surga? Jaga sholat, jaga hati dengan baik, jaga ibadah, memaksimalkan ibadah, tidak dalam keadaan tertekan atau menjadi terpaksa. Oh itu ciri-ciri penghuni surga, amalan penghuni surga. Ciri-ciri amalan penghuni neraka bagaimana? Ya selalu membangkang perintah Allah, sholat kagak dikerjakan, durhaka sama orang tua, mutus silaturahim sesama manusia, orang di sekitarnya, benci sama orang, hatinya busuk, penyakitan semua. Nah ini ciri-ciri penduduk neraka sebagaimana yang dinassul dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi keadaan kita nanti di sono yaumil mamdud itu bagaimana gambaran kita di yaumil maujud, di hari yang ada nih. Nah itu gambarannya ya nanti di sono gitu. Bahkan di sana lebih enak lagi. Jadi dawamkan ya, la tadumu ma'al kulfati ulfah, artinya istiqomahlah kita di dalam menjalankan ibadah, amalan baik, sesuatu yang mendatangkan pahala apapun itu bentuk ibadahnya. Jangan di bawah tekanan, jangan terpaksa. Lakukan sesuai dengan kemampuanmu, jangan melebihi kapasitas kemampuanmu, nanti kamu tinggalkan selama-lamanya. Artinya istiqomah ya. Ada sahabat Nabi yang bernama Abdul Uzza Al-Mazani. Beliau ini di masa-masa gentingnya orang-orang muslim diusir dari kota Mekah di awal-awal dakwah Nabi Muhammad secara terang-terangan. Banyak daripada kaum muhajirin itu disiksa daripada mereka yang lemah, budak ya. Untuk mereka itu keluar dari keyakinan Islam dan murtad, dibuat lagi kembali ke keyakinan sebelumnya, sampai turun perintah hijrah dari Allah untuk Nabi untuk menyelamatkan dari sahabat-sahabat ini tadi yang tersiksa ya kan. Akhirnya ini Abdul Uzza Al-Mazani, Al-Muzani atau Al-Mazani. Al-Muzani itu nama satu kampung antara Mekah dan Madinah ya. Beliau ini yatim, ditinggal abahnya meninggal masih kecil, diasuh sama pamannya. Pamannya ini tajir, banyak duit, tokoh di kampung itu ya, di perkampungan Al-Mazani. Diasuh sama pamannya dari kecil sampai besar, sampai balik, pakaian dimanjain. Cuma sayangnya semua penduduk Mazani ini penyembah berhala, fanatik lagi ya, fanatik sama berhala, termasuk Abdul Uzza, karena memang dari kecilnya dikenalkan dengan sembahan seperti itu. Kemudian ketika dewasa, beliau ini tidak pernah menggunakan pakaian yang dibeli dari kampung itu atau dari Mekah, dari Madinah, tidak. Pasti pakaiannya impor, datangnya dari luar jazirah Arab, tak dari Syam, tak dari mana, dari Yaman atau dari mana, pokoknya datangnya dari luar. Saking tajirnya ini, dimanjain sama pamannya ya. Dan punya 2 ekor kuda ya, gagah gitu, mana-mana naik kuda, duit bergelimang harta. Abdul Uzza namanya, sebelum diganti sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu beliau ketika masa gentingnya kaum muslimin
disiksa oleh pembesar kafir Quraisy musyrik di kota Mekah, dan turun perintah hijrah ke Madinah. Mereka berbondong pelan-pelan sedikit demi sedikit di malam hari, jangan sampai ketangkep dan ketahuan keluar dari Mekah menuju ke kota Yathrib. Saat itu namanya Yathrib sebelum Madinah ya, diubah sama Nabi. Nah ini beliau ini Abdul Uzzah ini melihat, dia udah dengar ada orang yang bilang ngaku Nabi namanya Muhammad begini dan begitu ya. Tapi beliau penasaran, tiap kali ada sahabat yang sudah beriman beliau datangi ya, dia tanya-tanya siapa itu Muhammad, bagaimana piawainya, bawaannya, perangainya. Oh ditanya, akhirnya timbul di dalam hatinya suka sama Islam, sama Nabi, agama yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi belum Islam, belum dia mengenal Islam, masih dia belajar. Tiap kali ada sahabat yang lewat dikejar sama dia yang menuju ke kota Madinah ini. Apa tujuannya? Beliau cuma ingin menuntut ilmu. Lihat, oh semangat dia menuntut agama, ilmu agama ini ya. Terus minta bacakan doa Al-Quran, apa Al-Quran satu ayat aja untuk dia hafalkan itu, untuk dia resapi maknanya, untuk dia pelajari itu Al-Quran. Tiap ayat Al-Quran yang dia dapatkan dari sahabat ya, yang melintas di pertengahan perkampungan Al-Mazani tersebut menuju kota Madinah, karena ini tengah-tengah antara Mekah dan Madinah. Hingga datang waktunya dia mendapatkan petunjuk dan hidayah masuk Islam, tapi disembunyikannya keislamannya. Tiap ada sahabat yang lewat, tiap ada sahabat yang mau hijrah, dia datangi, dia minta baca Al-Quran, bacakan Al-Quran, dia minta dengarkan di telinganya Al-Quran, dihafalnya, diulangnya, dibaca, dinikmat, diamalkan tuh isi. Dan dia kalau mendirikan ibadah, mendirikan semisal sholat, dia tidak di kampungnya, dia menjauh keluar ke padang, tengah-tengah padang Sahara itu, padang pasir itu, di balik-balik bukit, sholatlah dia di situ ya. Sampai waktu ibadah selesai, balik lagi dia kampung. Lalu ada salah satu sahabat yang hijrah berkata, kenapa kamu tidak ikut hijrah ke Madinah ya? Kok malah bertahan di sini? Katanya, aku punya paman, dia mengasuhku, mendidikku, membiayai, menghidupiku sampai saat ini, dan dia orang baik. Hanya saja dia penyembah fanatik berhala, penyembah berhala, dan sangat kuat dia punya keyakinan terhadap berhala. Aku tidak mau ya, keluar sendiri, melainkan aku ingin menyelamatkan keluargaku, katanya. Dimulai dari pamannya, ini adalah tokoh. Hasil dipanggil, tiap ketemu sama pamannya, wahai paman, ada seorang nabi dan rasul namanya Muhammad ya, dia begini, orangnya seperti ini, dia juga mendapat wahyu Al-Quran. Dibacakan ini Al-Quran di depan pamannya, tapi tidak juga pamannya terketuk hatinya untuk beriman. Yang ada malah Nabi Muhammad dimaki-maki sama pamannya. Jangan pernah kau ya ikut ke agamanya, pembohong itu dan lain sebagainya. Bingung Abdul Uzzah ini, gimana caranya untuk membukakan hati pamanku ini biar tahu, biar dia juga masuk Islam. Dan sabarnya beliau itu di dalam dakwah untuk mengajak pamannya ini, keluarga itu masuk Islam itu 3 tahun ya, dari sejak peristiwa hijrah itu 3 tahun. Dan dia dawamkan niat baiknya itu, tidak dia putus ya, hingga sudah tidak lagi bisa, dan dia juga sudah tidak bisa terbendung kerinduannya sama Nabi Muhammad SAW ya. 3 tahun masuk Islam, beriman, tapi tidak pernah, belum pernah melihat wajah Nabi ya, belum pernah lihat, ketemu langsung duduk di pengajian dan majelisnya Nabi kita Muhammad. Alhasil dia ngomong sama pamannya, kalau seandainya pamanku, wahai pamanku, kalau seandainya aku masuk dan ikut ke agamanya Muhammad, Islam, dan bertuhankan Allah, tidak lagi aku menyembah berhala. Kalau sampai kamu melakukan itu, kata pamannya, semua yang kuberikan fasilitas aku putus. Dia di atas kemewahan ini ya. Bahkan baju yang ada di badanmu aku tarik, katanya. Mau dibuat dia
telanjang, nggak ada pakaian. Nah, kalau begitu paman, saksikanlah bahwasannya aku sekarang Islam, dan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah hamba utusannya. Kamu lakukan itu? Iya. Kamu tidak takut dengan apa yang akan aku berikan? Semua bakal kutarik, kekayaan ku ambil semua nih, katanya. Silakan paman, lakukan apa yang paman mau lakukan. Aku tidak peduli, katanya. Lepaskan bajumu, cabut, keluar kamu dari sini. Ya, pergilah sejauh-jauh, jangan pernah lagi lihatkan mukamu di hadapanku. Oh, fanatik berhala nih pamannya nih. Tidak peduli dia Abdul Uzzah ini, keluar dia dalam keadaan cuma yang tertutup auratnya saja. Ya. Karena pakaiannya disobek sama pamannya, ibaratnya sarungnya dilepas, diambil semua, dan cuma tersisa yang menutupi aurat saja. Berjalan beliau keluar menuju kota Madinah. Subhanallah, di tengah jalan menemukan ada satu lembar kain wol. Ya, tidak ada pemiliknya, tidak ada orang yang ada di sekitar. Akhirnya diambil itu, dipotong dua sama dia, satu ditutupin untuk aurat atas, yang satu lagi potongan kedua ditutupi untuk aurat bagian bawah. Jadi kayak orang pakai ihram, kayak orang mau haji itu lah. Pakai ihram, jalan menuju ke Madinah. Kaki ayam, tahu kaki ayam enggak? Tidak ada sendal, hancur dia punya kaki itu melewati bebatuan itu, karena semua diambil sama pamannya. Hatta pakaian diambil. Berangkat sampai ke Madinah, disambut oleh beberapa sahabat yang melihat. Tapi ada pandangan yang agak berbeda. Loh, kok bajunya kayak orang ihram gitu nah? Apakah ini muslim baru pulang ihram? Tidak mungkin dong, kita aja hijrah dari Mekah, berani-beraninya tawaf di Ka'bah, mati juga nanti orang ini kalau seandainya berani melakukan itu. Nah, akhirnya ditemukan sama Nabi. Di hadapan Nabi ditanya, siapa? Ya Rasulullah, aku Abdul Uzza dari Al-Mazani. Kok pakaian seperti ini? Ya, diceritakanlah pamanku begini dan begitu, semua diambil. Walhasil aneh dalam keadaan keluar dalam keadaan tidak menggunakan busana. Nah, akhirnya ketemu ini pakaian kain, kujadikan seperti ini. Ya Rasulullah, aneh udah berupaya mengajak Islam pamanku. Ya, karena tidak ada kebahagiaan bagi diriku ketika aku berjumpa denganmu dengan membawa di tanganku, menggenggam tangan pamanku, dan kami dalam keadaan Islam. Tapi itu tidak berhasil. Ya, aku tidak kuat untuk melihat berjumpa denganmu karena kerinduanku. Ku tahan 3 tahun ini, kata Abdul Uzza ini. Bilang Nabi, betulkah seperti itu yang kau alami? Betul ya Rasulullah. Namamu siapa? Abdul Uzza. Lah, kata Rasulullah, namamu sekarang aku ganti menjadi Abdullah. Sunnah diubah nama yang nggak bagus jadi bagus. Ya, Abdullah. Karena dilihat Nabi 2 helai kain tadi itu, dikasih julukan sama Nabi Dzul Bijadain. Abdullah Dzul Bijadain atau Dzul Yadain. Ya, orang yang memiliki, yang menggunakan 2 kain untuk menutupi badan dan tubuhnya. Ya. Jadi kemana ada Nabi, di situ dia, Abdullah ini. Ya. Selalu dia membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, itu ibadah yang tidak pernah ditinggal samanya oleh dirinya. Al-Quran dia tidak mau menjauhkan dirinya daripada Al-Quran. Bahkan sebelum dia masuk Islam sudah minta satu ayat daripada sahabat yang hijrah. Ya, di tengah jalan dihadang, minta ayat, sampai sudah masuk Islam seperti itu juga. Suatu ketika Nabi mengumumkan untuk sahabat dan kaum muslimin hadir ke peperangan, satu peperangan, peperangan Tabuk. Di peperangan Tabuk, Abdullah Dzul Bijadain ini ikut hadir di situ. Saat itu usia beliau masih muda, ya, nggak sampai 25 atau kurang lebih 25 tahun umurnya. Ada riwayat mengatakan cuma 23 tahun umur beliau saat itu. Hadir di tengah-tengah di malam hari, ya, di Tabuk, cuaca dingin saat itu. Cuaca dingin, dan musuh itu kapanpun bisa datang. Musuh tak kapan pun datang untuk menyerbu dan memerangi kaum muslimin. Abdullah bin Mas'ud, salah satu sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud,
di kegelapan malam, keheningan malam mendengarkan suara kayak ada apa namanya cangkul ya, dipukulkan ke tanah. Orang menggali tanah. Dari mana ini suara nih, kok malam-malam ada suara itu? Bangun dia. Dia curiga, takutnya musuh nanti, ya, takut gerakanmu musuh. Langsung dia mendatangi kemahnya Nabi kita Nabi Muhammad. Dilihat Rasulullah tidak ada. Nabi Muhammad tidak ada di kemahnya. Langsung kepikiran Sayyidina Abu Bakar, datang ke kemah Abu Bakar. Tidak ada Sayyidina Abu Bakar. Wah, jangan-jangan ditawan. Jangan-jangan Rasulullah ditangkap ini sama pihak musuh. Langsung melaporkan ke Sayyidina Umar bin Khattab. Sama di kemahnya nggak ada juga Umar bin Khattab. Wah, kemana ini pembesar ini? Akhirnya beliau ikuti dari mana arah suara tadi. Pelan-pelan, jangan sampai ada suara kaki itu kedengeran. Semakin dekat, ada cahaya di situ. Ya, ada pancaran cahaya. Pas semakin dekat dilihat, subhanallah, ada di situ Umar, Sayyidina Abu Bakar, dan cahaya yang keluar tadi itu ya, dari dalam galian tanah. Rupanya yang memancarkan cahaya jasad Nabi kita Muhammad SAW. Jadi cahaya itu diikuti sama dia. Pas dilihat Nabi lagi gali tanah. Nabi lagi gali tanah, dan di sebelahnya ada kafan yang terbungkuskan mayat. Ya, hening, nggak ada suara sama sekali. Bilang Abdullah bin Mas'ud, Abu Bakar, kenapa Rasul yang menggali tanah? Bilang Sayyidina Abu Bakar, Nabi sendiri yang mau. Ya, tidak mungkin kami membiarkan Nabi yang menggali tanah, kami ada di sini. Tapi ini keinginan beliau. Jadi beliau sendiri yang gali tanah. Pas Nabi lihat datang Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud melihat di mata Nabi ini ada genangan air mata. Rasul mengatakan, sahabatmu, saudaramu Dzul Bijadain wafat. Ya Abdullah, katanya. Gali lagi Nabi. Udah selesai semua galian. Lalu Nabi minta turunkan ini jenazah. Ya. Bantu dengan tangan kalian, berikan itu jenazah, dan bantu dengan memperbanyak doa saat menurunkan ini jenazah. Akhirnya diterima sama Nabi itu jenazah, dipeluk sama Nabi sendirian di dalam kubur ini, diletakkan sama Nabi di dalam kubur, ya, tempat jenazah itu untuk dikebumikan. Kemudian sambil Nabi itu menggali tanah lagi untuk menutup ini jenazah, itu Nabi nangis loh. Rasulullah sampai meneteskan air mata. Itu kafannya Abdullah Dzul Bijadan itu basah dengan air mata Nabi, basah dengan tangisan air mata Nabi. Setelah selesai Nabi SAW belum rampung semua tutupnya, diletakkan jenazah sudah selesai. Nabi mengadahkan kedua tangan, ya Allah, saksikan kalau aku ridho sama dia, sama si jenazah nih Dzul Bijadan. Engkau jadi saksi, saksikan kalau aku ridho kepadanya, dan aku meridhoinya atas apa yang diamalkan di masa hidupnya. Apa? Istiqomah sama qiraatul Quran. Dzul Bijadan tidak pernah lepas dia sama Al-Quran, tidak pernah dia jauhkan diri dan hatinya dari Al-Quran semasa hidupnya, mau itu dalam keadaan hadir ataupun safar, sakit ataupun sehat, dimanapun dia berada, dia tidak pernah lepas membaca Al-Quran dan selalu menggiring Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa ndak mulia ini orang istiqomah gitu. Nah, ini salah satu bentuk kemuliaan yang Allah gambarkan, bahasakan dalam Al-Quran tuh. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alal malaikah alla yakhafu wa la yahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, bukan cuma mengatakan seperti itu saja, tsumastaqamu, tapi dia setelah itu istiqomah dengan apa yang didatangkan, diperintahkan, yang dilarang oleh Allah untuk dijauhi. Dia istiqomah menjalankannya semasa hidupnya. Ini orang akan didatangi, disambut oleh para malaikatnya Allah. Nah, ini diturunkan rahmat oleh Allah untuk dia yang istiqomah. Ya. Dalam keadaan apa? Mereka tidak pernah kenal rasa takut.
Tidak pernah mereka khawatir. Orang yang istiqomah tidak tahu dia arti sedih. Sedih untuk dunia maksudnya ya. Tapi kalau orang yang nggak istiqomah, ya kehilangan harta nangis, kehilangan HP, oh nyari loncat-loncat dia. Tapi kalau orang istiqomah nggak ada kenal itu. Allah jadikan hati mereka tetap tenang, hati mereka tetap kuat, sabar, nggak ada sedih kalau urusan dunia yang hilang. Tapi kalau sudah urusan akhirat yang hilang darinya, oh sedihnya luar biasa. Ini orang istiqomah nih. Ya. Orang istiqomah dan istiqomah. Nah, menunjukkan daripada orang yang mustaqim, ya, itu Nabi langsung yang memberikan kemuliaan. Jenazahnya itu Nabi sendiri yang bukan cuma menerima turun jenazah, tapi menggali kuburan pun Nabi dengan tangannya. Nah, ini kemuliaan daripada istiqomah. Jadi istaqimkan kita dalam kebaikan, ya, mustaqimlah kita dalam keadaan melakukan amal-amal baik. Dan dawamkan itu dalam keadaan tidak ada beban bagi dirimu di dalam melaksanakannya. Bukan jadikan itu terpaksa ketika melakukan ibadah. Kalau sudah tidak dalam keadaan terbebani, tidak dikatakan ibadah yang kita kerjakan itu karena terpaksa, ya, tadumu, ya, ma'al kulfati ulfah. Lanya ente boleh hilangkan tuh, ya. Kalau seandainya tidak ada beban, tidak terpaksa, tidak berat, ya, maka lanya boleh ente tutup tuh, ya. Tadumul ma'al kulfa ulfa, bukan la tadumu ma'al kulfa ulfa. Karena kalau la tadum sini ya orang yang melebihi, melampaui daripada batas kemampuannya. Dia melakukan ibadah terbebani, menjadi beban bagi dia. Dia melakukan satu amal ibadah itu karena terpaksa, ya tidak bakal langgeng, nggak bakal dawam, nggak bakal terus menerus, dia bakal tinggalkan itu karena ada terpaksa, ada beban, ada kayak berat gitu melakukan. Ya, ini mulai dengan pelan-pelan. Ya, semoga Allah muliakan kita insya Allah. Ya, jadikan kita hamba yang istiqomah dan menjadikan amal-amal yang kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Dan amal yang kita lakukan tidak terputus tapi terus menerus hingga dengan itu mendatangkan ridhanya Allah, hingga mendatangkan ridha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan yang istiqomah nanti ketika kita meninggal, jasad kita disambut oleh Nabi di dalam liang kubur kita. Nabi standby menunggu turunnya jenazah kita. Nabi menyambut langsung kita punya jasad ini dengan tangannya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang meridhai daripada orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita termasuk daripada hamba tersebut, diberikan kebaikan dunia wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallama bil alamin. Al-Fatihah. Wa anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaskinhumul jannah birahmati wa walidina wa walidi mukhassah jami' amwatina wa ammatil muslimina amma khususan abdikal faqir al-maghfur ila rahmatil hayyul qayyum Tahir bin Made Ali wa Hajja Johar binti Daipatanga wa Muhammad Yunus bin Tahang wa Huraini binti Tahir wa Farida binti Tahir wa Haji Jamal bin Nandi wa Mirna binti Amir wa Muhammadiyah bin Salih wa Hajja Mustiha binti Salih. Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yaskinhumul jannah birahmatihi wa walidina wa walidayhim khassa jami' amwatina wa amwatil muslimina amma athabakumullah. Al-Fatihah. Biniyati syifa Rahmi binti Sair wa liman awsana bidu'a syifa minal muslimin wal muslimat wal